السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الذي خلق سائر الكائنات، والصلاة والسلام على سيد السادات نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العزيز الحكيم. فقال جل شأنه في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: وبهدي يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. صدق الله العظيم. Marilah pertama sekali kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpahan taufik, hidayah, rahmat dan inayahnya, kita masih dapat hadir untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang hadirnya beliau sebagai rahmatan lil alamin. Semoga kita mendapatkan syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari nanti, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak ada lagi manfaat harta dan anak kecuali orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang sehat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itulah adalah ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibadah yang luar biasa. Panjangnya salat malamnya, panjangnya bacaannya. Maka kesempurnaan ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam inilah yang direkam oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas sering tidur di rumah bibinya, yaitu Maimunah. Beliau kepingin senang beribadah bersama Nabi, melihat Nabi bagaimana ibadah salat malamnya, tahajudnya, baca Qurannya. Maka banyak sekali riwayat daripada Abdullah bin Abbas tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itulah Abdullah bin Abbas ini adalah turjumanul Quran, samudra Al-Quran. Beliau Allah berikan kemampuan tafsir Al-Quran berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu bit ta'wil. Ya Allah, berikan Ibnu Abbas ini pemahaman dalam agamanya dan ajarkan kepadanya ta'wil atau tafsir Al-Quranul Karim. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abdullah Ibnu Abbas ini adalah orang yang masih muda usianya tapi sudah tua ilmunya. Keberkahan ini karena tidak lain sosok yang dekat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, sehingga juga doa beliau kepada Ibnu Abbas, Allahumma 'allimhul hikmata. Ya Allah, ajarkan kepada Ibnu Abbas itu al-hikmah. Al-hikmah ini jemaah dirahmati Allah, mutiara yang sangat besar harganya. Tidak semua orang Allah berikan hikmah kepadanya. Kadang-kadang diberikan ilmu, tapi belum tentu diberikan hikmah. Jadi hikmah ini adalah sebagai sesuatu yang digapai karena kuat ibadahnya, karena khusyuk tawadhu'nya, karena dalam ilmunya,
sehingga Allah mengatakan wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Barang siapa yang Allah berikan hikmah kepadanya, ini adalah anugerah yang besar, anugerah yang banyak Allah berikan kepadanya, dan tidaklah dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, orang yang selalu kuat ibadahnya, kuat dalam ilmunya, akhirnya apa? Allah akan memberikan hikmah. Apa itu hikmah? Al-hikmatu ma wara'al haqiqatu. Orang yang bisa memahami di luar apa yang tersurat. Di luar apa yang tersurat itu ada yang tersirat. Atau ada mengatakan al-hikmatu al-asaru minal amali, bekas daripada amal. Orang yang rajin ibadahnya, Allah berikan hikmah ibadahnya. Orang yang rajin salatnya, Allah berikan hikmah dalam salatnya. Orang yang rajin sedekahnya, Allah berikan hikmah dalam sedekahnya. Dia bisa menikmati salat itu yang tidak semua orang bisa menikmatinya. Dia bisa menikmati sedekah itu yang tidak semua orang bisa menikmatinya. Ini adalah bahagian daripada hikmah yang Allah berikan kepada seorang hamba. Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah Abdullah bin Abbas. Namanya Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib ibnu Ammi, adalah anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulia secara nasabnya dan mulia secara keilmuannya. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sisi Ummul Mukminin, beliau adalah anak saudari daripada istri baginda sallallahu alaihi wasallam, Maimunah bint Al-Haris Al-Hilaliyah, Ummul Mukminin. Jadi beliau adalah anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga lewat Ummul Mukminin Maimunah ada hubungan nasabnya. Maka inilah kelebihan dari dua sisi nasabiah dan sisi ilmiah amaliyahnya. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi adalah Abdullah bin Abbas, orang yang sangat banyak berhadir dalam majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana ada Nabi, maka di situ ada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Bahkan sebagaimana kami katakan bahwa Ibnu Abbas melihat bagaimana tidur Nabi, bagaimana ibadah Nabi, bagaimana wudu Nabi, karena Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sering tidur di rumah bibinya Maimunah. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan kehadirannya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta asbaha turjuman Al-Quran, sehingga beliau menjadi orang yang ahli dalam bidang Al-Quran. Beliau adalah samudra Al-Quran. Ada satu karya namanya Tafsir Ibnu Abbas. Tafsir ini tafsir yang sudah sangat lama, yang kalau kita baca tentu sangat mendalam ilmunya. Itulah buah karya dan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kemampuan tafsir Ibnu Abbas. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena membaca Al-Quran ada 3 tingkatan. Pertama adalah memahami lafaznya. Ya. Yang pertama mentalfidkannya, maksudnya melafatkannya. Yang kedua memaknai huruf-hurufnya, kalimah-kalimahnya. Yang ketiga menafsirkan dan merefleksikan dan mengimplementasikan dalam kehidupan manusia. Jadi setiap orang yang membaca Al-Quran, mungkin dia pada tingkatan pertama, juga mungkin pada tingkatan yang kedua, tapi apabila sudah sampai kepada tingkatan yang ketiga, tidaklah berlalu satu ayat mungkin meneteskan air mata, mungkin akan hadir kebahagiaan, mungkin akan hadir kesan-kesan. Dan setiap kali dia membaca Al-Quran, ada saja kesan yang lain, kesan yang baru yang belum dia dapatkan sebelumnya. Inilah karena Al-Quran adalah samudra yang tiada bertepi. Setiap kali kita baca, ada saja hikmah Allah berikan kepada kita. Berapa kali kita baca surah Al-Fatihah setiap hari? Mungkin 17 kali atau lebih.
Tapi bukankah setiap kali kita membacanya ada saja kesan-kesan yang Allah berikan kepada kita? Maka Allah mengatakan, apabila orang menulis ayat-ayat Al-Quran, pemahaman Al-Quran, lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Akan habis tintanya. Andai kata pun lautan dijadikan tintanya menulis kandungan Al-Quran itu, maka akan kering lautan itu sebelum ayat-ayat Allah dituliskan dengan sebaik-baiknya. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Abbas, orang yang Allah berikan turjumanul Quran, orang yang Allah berikan pemahaman, pendalaman tentang Al-Quran. Beliau disebut juga hibarul ummah, tinta umat ini, tinta untuk menulis ilmu pengetahuan. Jadi beliau kalau bicara itu adalah ilmu pengetahuan, kalau beliau duduk itu adalah ilmu pengetahuan. Beliau adalah ibarul ummah. Dan yang berikutnya, wa'udda min al-muksirin, dianggap orang yang paling banyak, orang yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebelumnya kita sebut namanya Abu Hurairah, kalau baca hadis mesti biasanya kita mengatakan an Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi sering menyebut nama riwayat, sering menyebut nama Abu Hurairah, itu sebuah kemuliaan, sebuah kemuliaan. Sejak dahulu sampai sekarang orang menyebut an Abi Hurairah. Di samping itu juga Ibnu Abbas, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kita juga sering menyebut namanya ketika kita menyebut membaca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah kelebihan lain di antara kelebihan-kelebihan yang telah kami sampaikan. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah masih memberikan umur yang panjang kepada Abdullah bin Abbas. Beliau masih hidup 58 tahun lagi sepulangnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh karena itu beliau jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang setelahnya, kepada orang-orang yang sempat bertemu dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, hamba Allah. Sehingga ada sebuah kisah disebutkan dalam Musnad Ad-Darimi, lamma qabida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Abbas ketika baginda sallallahu alaihi wasallam wafat, qultu li rajulin minal ansar, saya bertanya, mengatakan kepada seorang Ansar, kata Abdullah bin Abbas, saya bertanya kepada seorang daripada orang Ansar, halumma falanas'al ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna al-yawma katsir. Ayo mari kita tanya ilmu kepada sahabat-sahabat Nabi. Hari ini waktu wafat Nabi orang banyak sekali. Mari kita tanya kepada mereka ilmu-ilmu, riwayat-riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena pas kebetulan orang para sahabat berkumpul. Qala wa ajaban lak, kata orang Ansar ini, heran engkau, atarana an-nasa yaftaqiruna ilaik, bagaimana engkau mencari orang lain bertanya sementara orang lain mencari engkau untuk bertanya? Wahai Ibnu Abbas, kenapa engkau mencari orang untuk bertanya padahal orang lain mencari engkau untuk bertanya? Wa ajaban lak, aneh engkau ini. Begitulah orang Ansar ini kagum kepada Ibnu Abbas. Jadi orang yang berilmu itu adalah orang yang semakin bertambah ilmunya, semakin haus dahaga akan keilmuannya itu. Ilmu itu laksana samudra, semakin kita minum airnya semakin kering rasanya, ingin terus kita menikmati minumannya itu. Itulah namanya suatu ilmu pengetahuan. Semakin banyak kita mencarinya, semakin kita haus akannya. Sebagaimana yang sering kita bacakan hadis, man humani la yashbi'ani, dua pencari yang tiada berhenti, talibul ilmi wa talibul mali. Pertama adalah pencari ilmu, yang kedua adalah pencari harta. Semakin banyak adanya, semakin haus rasanya. Inilah orang yang mencari ilmu.
Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Ibnu Abbas mengatakan fataraktu dzalikar rajul. Saya tinggalkan orang ini. Wa aqbaltu as'al fa in kana liyuballighni al-hadis an rajul. Saya ingin mencari orang lain. Saya ingin mendapatkan hadis pada orang lain. Karena orang ini justru tidak memberikan motivasi kepadanya untuk mencari hadis. Beliau tinggalkan orang ini dan mencari orang lain. Fa'ata baban, lalu beliau mendatangi rumah seseorang, tidur di depan pintunya. Ibnu Abbas, orang yang samudra Al-Quran itu, beliau mencari orang lain yang dianggap ada ilmunya. Dia tidak mengetuk pintunya, tapi tidur di hadapan pintunya itu sambil beliau berfikir kapan orang ini akan buka pintu. Beliau tak mau ketuk pintu, tapi beliau ingin kapan orang ini akan buka pintu. Beliau ingin menanyakan satu hadis yang barangkali belum pernah beliau mendengarkannya. Masya Allah, ini semangat belajar Ibnu Abbas luar biasa. Jemaah dirahmati Allah, tiba-tiba angin berhembus, dan kemudian orang itu membuka pintu, tanpa sengaja membuka pintu. Fayarani, orang itu pun melihat saya di depan pintu. Jemaah yang dirahmati Allah, apa yang dikatakan oleh orang itu? Ya ibna ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai anak daripada paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ja'a bika, kenapa ini sampai begini? Tidak diketuk pintunya, duduk di depan pintu. Wahai orang yang dimuliakan, anak daripada keponakan Nabi paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, hala arsaltu ilayya fa'atiyaka, kenapa tidak engkau mengundang saya untuk datang kepadamu? Jangan kau datang kepadaku, engkau orang yang mulia, aku yang akan datang kepadamu, kata orang ini. Maka fa'aqulu, maka Ibnu Abbas mengatakan, la, tidak, ana ahaqqu an atiyaka, akulah yang paling berhak datang kepadamu. Aku sedang mencari ilmu, akulah yang berhak datang kepadamu. Fa as'aluka 'anil hadis, karena saya ingin bertanya kepadamu apa ada hadis, yang hadis itu mungkin beliau belum pernah mendengarnya. Fa'asha dzalikal ar-rajul ansari hatta ra'ani, maka beliau pun heran melihat saya ini. Harusnya saya yang datang kepada engkau, Ibnu Abbas. Engkau adalah samudra ilmu, engkau adalah samudra Al-Quran. Jadi semakin bertambah ilmunya, semakin tawadhu adanya. Ilmu adalah laksana padi yang semakin ia berisi, semakin ada dia merendah. Itulah hakikat orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Tawadhu takun najmi, takun kan najmi, bertawadhulah engkau laksana bintang di langit. Bintang bila dilihat dalam air seolah-olah berada di bawah kita, tapi kalau kita lihat di atas, dia jauh melanglang buana. Tawadhu, yang orang yang bertawadhu itu diumpamakan seperti bintang di langit. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika seperti itu apa? Hatta ra'ani faqad ijtama'an nasu hauli. Saya tidak tahu, rupanya sudah ramai sekali orang yang datang. Jadi saya datang kepada orang ini untuk bertanya, malah orang datang kepada saya. Sudah penuh orang di sekitar saya itu. Kata Ibnu Abbas, yas'alunani, mereka bertanya kepada aku, bertanya tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ibadah Nabi. Sudah ramai orang bertanya, datang kepada beliau. Faqala hadzal fata kana a'qala minni, kata orang ini anak muda ini, orang yang lebih tahu daripada saya, orang yang lebih alim daripada saya, tanyalah kepada dia. Masya Allah. Jadi ini tingkat kerendahan hati Abdullah bin Abbas dalam hidupnya. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tanda orang yang berilmu adalah orang terus merasa ingin menambah ilmunya.
Jadi ketika orang sudah ingin merasa nambah ilmunya, ini menunjukkan orang yang banyak ilmunya. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikatakan bahwa faqa Ibnu Abbas ghairahu. Ibnu Abbas ini melampaui orang-orang yang lain fil ilmi, dalam ilmu hadisnya, fil fiqhi, dalam pemahamannya, wal hadisi, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wat ta'wili, dan tafsir Al-Qur'an, wal hisabi, dan ilmu hisab, wal faraidi, ilmu faraid, wal arabiyati, bahasa Arabnya. Jadi jemaah rahmatullah, sehingga kelebihan beliau dikatakan kana yajlis yauman la yazkur fi al-fiqh. Satu hari ngomong itu tentang fiqh, bagaimana memahami pemahaman satu ayat itu. Satu hari beliau ngomong, tidak habis-habis bahannya, ada terus bahan yang beliau sampaikan, karena beliau adalah samudra yang pun kita tuangkan airnya akan datang terus air yang lain, karena begitu luas samudra keilmuannya. Wa yauman at-ta'wil, kadang-kadang beliau menafsirkan Al-Quran, tidak habis-habis, duduk orang banyak di hadapannya, beliau terus menceritakan, menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, tidak pernah habis-habisnya, kayak air mengalir. Abdullah bin Abbas, Allah berikan kelebihan kepadanya. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qalu wa ma jalasa ilaihi alimun qad illa khada'alah. Taklah seorang alim duduk di hadapannya kecuali orang itu akan khudu', akan merasa lebih kecil daripada beliau dalam keilmuannya. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wala salahu illa wajada 'indahu 'ilman. Tidaklah ada satu pertanyaan yang sampai kepada beliau kecuali orang itu ketika bertanya tahu, oh ini rupanya samudra keilmuan. Ketika orang bertanya kepadanya, ketika sudah mulai ngomong Ibnu Abbas itu, orang tahu, oh ini samudra ilmunya. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, inilah kelebihan-kelebihan yang Allah berikan. Usaha dan doa, usaha beliau, doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatu, membuat beliau orang yang istimewa. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka patutlah kita berusaha, patut pula kita berdoa. Ya Allahumma rzuqni ilman nafi'ah, ya Allah berikan kepada aku ilmu yang bermanfaat, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa rizqan thayyibah, rezeki yang baik ya Allah. Kita bermohon kepada Allah, karena di samping usaha kita tentu patut berdoa. Orang yang berdoa insya-Allah tidak akan sia-sia apa yang dia usahakan. Ada saja jalan Allah berikan kemudahan dalam usahanya untuk kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali doa-doa dalam Al-Quran, doa para nabi dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa setiap nabi tidak lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kelebihan Abdullah bin Abbas. Jadi waqad qila lahu, ada orang mengatakan, lazimtu hadza al-ghulam, saya bermulazamah. Artinya orang ini di mana ada Ibnu Abbas, beliau ikut bersamanya, mendengar ucapannya, mendengar penyampaian ilmunya. Lazamtu hadzal ghulam wa taraktu al-kabira min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga saya, karena beliau selalu bersama Abdullah bin Abbas, saya tidak bersama orang-orang yang lain, para sahabat yang lain. Beliau menyatu dengan Abdullah bin Abbas untuk menggali keilmuannya. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi panjang cerita Abdullah bin Abbas dalam hidupnya, sepanjang ilmunya. Tak habis hari untuk kita ceritakan kelebihan beliau, karena begitulah karena doa Nabi